hikayatun fi fadlil basmalah. Dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, beliau menceritakan fi fadlil basmalah, di dalam keutamaan bismillah. Qila, dikatakan, inna imra'atan kana laha zawjun munafiq. Ada seorang perempuan, dia memiliki seorang suami yang munafik. Nah, ini kadang-kadang masih ada ini yang begini nih, ya. Istri mah lempeng bener, laki belajis. Nah, istri ngaji apa segala macam, lakinya ada aja itu, mabok lah, apa namanya, main judi lah, ya. Kesian kadang-kadang istrinya hadir ke majlis taklim, ya. Ntar apa namanya, kalau kata orang sekarang mau dibully, ya, diolok-olok sama orang gara-gara lakinya. Mana laki lo itu? Lakinya mau lagi aja, lagi maksiat. Jadi ada seorang perempuan, dia memiliki laki yang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Ini perempuan mau ngomong apa aja, mau ngerjain apa aja, baca bismillah. Apa aja, mau ngomong apa, baca bismillah. Mau nulis apa, baca bismillah. Mau ngerjain apa, baca bismillah. Faqala zawjuha la af'alanna ma akiduha bih. Bakalan saya kerjain, kata lakinya, apa yang bakalan saya tipu daya terhadap dia. Saya bakal bikin cara nipu daya bini saya. Fadafa'alaha surrah. Kemudian istrinya diberikan oleh suaminya ini surrah, satu kantong. Wa qala ihfadhiha. Kemudian kata suaminya, tolong jaga ini kantong, ya, jangan dikemana-manain, jaga. Fa wada'atha fi mahallin wa ghattatha. Kemudian sama istrinya ditaruh di satu tempat dan ditutup. Fa ghafalaha. Kemudian suaminya ini ngajak istrinya biar lupa, ya. Jadi sama dia gimana caranya biar istrinya lupa. Diajak, kalau bahasa kita makarang, diajak main, diajak makan, kemana aja biar bininya lupa. Diajak ngobrol. Wa akhadha as-sarrata wa ramaha. Kemudian kantong yang tadi dikasih diambil lagi sama suaminya, dibuang. Fi bi'rin fi dari. Dibuang ke sumur yang ada di rumahnya. Jadi disuruh simpan. Habis disimpan sama bininya, bininya ditepuk biar lupa sama barang, sama itu barang. Habis itu diambil itu barang, dibuang ke sumur. Tsumma talabaha minha. Nah, habis dibuang ke sumur, dia minta sama bininya, mana tuh kantong? Brengsek gak laki begini. Faja'at ila makaniha. Kemudian ini istri datanglah ke tempat di mana dia nyimpen kantong tadi. Wa qalat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia sebelum dia buka itu dia baca bismillah. Fa amara Allah taala Jibril alaihi salamu ayanziya sari'an wa yu'ida surrata ila makaniha fa fa'al. Allah Subhanahu wa taala buru-buru nyuruh malaikat Jibril buat ngambil itu kantong yang ada di dalam sumur supaya buru-buru dikembaliin ke tempat semula. Fa wada'at yadaha wa akhadatha. Begitu tangannya mau ngambil, mau nyomot itu barang, tahu-tahu apa namanya, kantongnya masih ada. Dikasihin ke suaminya, fata'ajjaba zawjuha. Heran-heran suaminya. Lah heran, dia yang buang. Ngapa ada di situ? Kan dia yang buang. Fata'ajjaba zawjuha min dhalika ghayatal ajab wa taba ila Allah min nifaqihi fataba Allahu alaihi. Ya,
Setelah itu lakinya taubat, alhamdulillah. Begitu. Jadi kalau ada bingung-bingung, kadang-kadang ada beberapa ibu-ibu tuh dia cerita tentang kelakuan suaminya. Gimana caranya Ustaz? Ada yang gak kuat, ada yang mau pisah, ada yang macam-macam. Ya. Nah ini coba benar-benar diamalin, tapi ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu juga bingung. Majelis taklim jalan, cuma di majelis ngomongin orang. Ya. Dan jadi kagak manjur jadinya. Gimana? Ngaji mengaji, baca Yasin baca. Cuman ngomongin orang. Ngomongin kejelekan orang, ya selesai. Apalagi kalau misalnya lakinya nggak beres, lakinya brengsek, datanglah dia ke majelis taklim. Nyampe di majelis taklim ngomongin lakinya, ya sama aja. Apa bedanya? Dosa-dosa juga. Faslun fi bayanil anharil arba'ati allati fil jannati wa anna aslaha bismillahirrahmanirrahim. Fasal di dalam menjelaskan 4 sungai yang ada di dalam surga, dan sesungguhnya dasar dari 4 sungai itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Warada fil khabar an sayyidil bashar, tertera di dalam hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala lailata usriya bi ila sama, malam di mana aku di Isra Mi'rajkan ke langit, urida alayya jami'ul jinan, saya dipertontonkan semua surga-surga. Nabi udah ngeliat surga semuanya tuh, ya, udah ngeliat. Nah jadi Nabi nggak bakal bohong nyeritain ke kita cerita orang yang bukan cuman apa, bukan cuman denger, emang Nabi ngiat begitu. Emang bener ono dia punya mobil cakep? Oh iya, kata siapa? Mau udah tahu loh. Ya gue juga baru dengar sih. Nah itu mah kurang. Tapi kalau ya emang bener cakep mobilnya, dah gue udah naik, gue rasain, emang enak, emang cakep. Nah yakin begitu mah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan begitu. Ya, emang ngelihat beliau ngasih tahu ke kita, bener emang. Dan beliau sendiri orang yang enggak pernah bohong. Kata beliau, saya lihat surga-surga, fara'aitu fiha arba'ata anharin. Saya lihat di dalam surga ada 4 sungai. Nahrun min ma'in ghairi asin. Ada nahar, pertama nih ada sungai min ma, dari air, ghairi asin. Ghairi asin maksudnya enggak berubah. Air tapi enggak berubah. Ya, air. Asin itu ghair mutaghayyir. Wa nahrin min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ya, ya karena air biar bagaimana juga berubah Pak kalau lama. Ya. Kita punya air putih nih, air putih. Air ini dah yang bagus dah, istilahnya air kemasan. Ya, beli sekarang. Minum ntar 2 tahun lagi, cobain. Bagaimana? Enak nggak? Ini mah nggak berubah. Susu, cobain susu 2 hari yang lalu, bagaimana? Lah kayak enak, basi. Nah ini yang kedua, wa nahrin min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu yang memang rasanya enggak berubah. Ya. Wa nahrin min khamrin ladzatil lisyaribin. Ya Allah. Dan nahar, sungai dari arak tapi ladzah lisyaribin, nikmat buat orang yang minum.
Kalau khamar yang ada di sini enggak nikmat. Khamar yang ada di dunia enggak nikmat. Dah, emang udah nyobain? Belum. Tahu dari mana? Nyet. Kan begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat wajah saya. Ini berarti airnya bagaimana? Biasa, ya kan? Kalau saya begini, bagaimana? Panas, ya kan? Kalau saya begini, bagaimana? Asam. Asam asin bagaimana dah, pokoknya dah berubah dah begitu. Sekarang kalau dilihat orang lagi mabok, ada nggak orang mabok begini? Ada orang mabok begitu? Nggak ada. Bagaimana orang mabok? Kalau langsung begini nih, begitu. Nih sama dia nih cuman sedikit doang nih, kalau di TV-TV ini mah dikit doang nih. Kalau sama dia langsung digituin kan, ditenggak begitu langsung kan. Begitu ditenggak langsung bagaimana? Wah, kayak bagaimana gitu, udah kagak enak. Emang dia itu minum emang buat ngapain? Jadi dia itu stres, ya, stres. Biar stresnya hilang, dia minum, kan itu. Makanya namanya khamar. Khamar itu apaan? Nutup. Nutup apa? Akal. Makanya penutup perempuan, penutup apa namanya, palak perempuan itu namanya apa? Khimar. Pakai kho, kalau pakai ha keledai. Khimar namanya. Khimar itu penutup kepala. Sama sama khomer. Khomer itu penutup. Penutup apa? Akal. Jadi akalnya dia nih lagi bermasalah, puyeng. Gimana caranya nih biar akalnya ketutup? Nah, kagak puyeng dia. Ya, ntar mah begitu hilang, puyeng lagi aja. Tuh khamar. Ya, nggak ada yang ladzah, nggak ada yang enak. Terserah dah kalau dia orang ngomong enak mah, saya kagak percaya aja urusannya. Saya mah percaya sama yang ini. Allah siapin apa namanya, sungai dari khamar, tapi apa, ladzatil lisyaribin, ya, nikmat buat para peminumnya. Allah siapin tuh. Tapi yang udah minum di dunia Allah nggak kasih di akhirat. Wa nahrin min asalin musaffa, dan satu lagi nahar, sungai, min asalin musaffa, dari madu yang jernih. Madunya udah disaring, madunya murni, jernih madunya. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka di dalamnya dari tiap-tiap buah, ada semua di sana. Wa maghfiratum min rabbihim, dan dapat ampunan dari Tuhan mereka. Semuanya ada. Anggur, plum, ya, anggur yang mana aja ada, yang ada bijinya, enggak ada bijinya, ada semua. Pokoknya semuanya yang enak-enak semuanya ada. Ya. Emang apa? Yang enak itu ada karena biar kita tahu, biar ada pembanding. Ini buah enak nih di dunia, begitu kita nyobain di akhirat, ya Allah, ternyata lebih enak yang di akhirat daripada yang di dunia.
Jadi apa namanya, yang bukan berarti wah dia punya, kalau di sorga ada lagi buah yang enggak ada di dunia, bukan. Allah kasih yang sama, mirip, cuma bedanya rasanya beda. Kalau misalnya di sini enak banget apaan, duren, musangking misalnya, musangking, wah sono lain, udah bukan musangking lagi. Oh namanya apa anda, terserah dan ntar dinamain apaan, pokoknya lebih enak, jauh lebih enak. Fakultu li Jibril, min aina taji'u wa ila aina tadhabu. Ini kali, sungai ini dari mana kemana? Jadi Nabi nanya ke malaikat Jibril, ini sungai dari mana kemana? Kayak Kalimalang ini kita tanya, ini Kalimalang dari mana kemana sih? Kan begitu. Banyak yang kagak tahu, tapi kagak pada nanya. Iya, iya kan? Banyak yang kagak tahu, tapi kagak mau nanya. Bagian aja udah, mau mana kayak dia. Lah kan yang namanya air, yang namanya air, itu kan dia ngalir. Kalau ngalir, berarti kan ada apanya? Ada mulanya. Iya kan? Ntar dia nih berakhirnya kemana? Ada. Nah kemudian kata malaikat Jibril, tadhabu ila haudil kautsar wa la adri min aina taji. Ini dia mengalir ke telaga Al-Kautsar. Ini empat-empatnya nih, ngalirnya ke telaga Al-Kautsar. Terus datangnya tapi saya kagak tahu, kata Jibril. Ya, kata Jibril, datangnya kagak tahu. Tapi kalau dia ngalirnya ke Kautsar. Fas'alillaha ayyuriyaka dzalik. Coba Nabi minta sama Allah supaya Allah memperlihatkan kepadamu dari mana asalnya. Begitu. Fada'a rabbah faja'a malakun fasallama alaih. Minta sama Allah, agak lama habis minta sama Allah, datang malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan malaikat Jibril, datang lagi nih malaikat yang lain. Ya Muhammad ghammid 'ainaik. Wahai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Qala fa ghammadtu 'ainayya fa qala li iftah 'ainaik. Begitu saya udah pejamin, saya disuruh buka lagi. Buka kedua matamu. Fa fatahtu fa idza ana 'inda syajaratin. Ternyata begitu saya melek, saya udah berada di sebuah pohon. Wa ra'aitu qubbatan. Saya lihat ada satu kubah min durratin bayda, dari permata putih, wala hababun min dhahabin ahmar, dan kubah itu punya pintu dari emas merah. Wa qila min zamarjadin khadra, ada juga yang mengatakan dari zamrud anwan, apa namanya, hijau. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal ins waqafu 'alal kubbah. Seandainya semua yang ada di dunia dari jin dan manusia mereka berdiri di atas kubah, lakanu mithla ta'irin jalisin 'ala jabal. Maka semua makhluk itu berdiri di atas kubah laksana burung nemplok di atas gunung. Gede apa kagak berarti kubahnya? Hah? Lah gede banget. Semua manusia, jin, burung, hewan gitu semuanya kalau ngumpul di kubah itu kayak burung nemplok di gunung. Wah, burung gak kagak kelihatan. Au qurratin ulqiyat fil bahar,
atau kayak bola ditaruh di laut, dibuang ke laut. Fara'aitu hadhil anhar al-arba'ata tajri min tahti hadhil gubbah. Saya lihat 4 sungai itu mengalir dari bawah kubah ini. Falamma aradtu an arji'a qala liyal malaku. Begitu saya mau kembali, kata malaikat, lima lam tadkhulil kubbah. Kenapa kamu enggak masuk ke kubah wahai Muhammad? Kenapa? Faqultu adkhuluha wa ala babiha quflun wa kaifa aftahu. Saya mau masuk tapi di situ ada pintu digembok. Bagaimana saya mau masuk? Bagaimana saya bukanya? Qala li fi yadika miftahu. Di tanganmu ada kuncinya. Faqultu aina miftahu? Mana kuncinya? Faqala miftahu bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya itu adalah bismillah. Falamma danautu minal qufli qultu bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala aku mendekat dari gembok, aku berkata bismillahirrahmanirrahim. Fanfatahal quflu fadakhaltul qublah. Maka terbukalah gembok tersebut dan aku masuk ke dalam kubah. Fara'aitu hadhil anhara takhruju min arba'ati arkanil kubbah. Maka kemudian aku melihat sungai yang 4 ini keluar dari dasar 4 kubah ini atau dari dasar tiang 4 kubah ini. Falamma aradtul khuruja minal qublah qala lidzalikal malak. Dan tatkala aku ingin keluar dari kubah, malaikat itu berkata, hal ra'aita ya Muhammad? Apa kamu sudah melihat wahai Muhammad? Qala ra'aitu. Ya, saya sudah lihat. Qala undur thaniyan. Coba kamu lihat sekali lagi. Kamu lihat coba buat kedua kalinya. Falamma nadhartu ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil kubbah bismillahirrahmanirrahim. Begitu saya lihat lagi, ternyata di tiang-tiang kubah itu tertulis, di 4-4-nya itu tertulis bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahral ma' yakhruju min mimi bismi. Aku melihat sungai air itu keluar dari mimnya bismi. Wa nahral labani yakhruju min ha'i lafdzil jalalah. Dan sungai susunya keluar dari haknya, ya, lafaz Allah, lafzul jalalah. Wa nahril khamri yakhruju min mimir rahman, keluar dari huruf mim rahman yang arak. Wa nahril labani wa nahril asal yakhruju min mimir rahim, dan yang madu keluar dari mimnya ar-rahim. Fa'alimtu anna asla hadhil anhari al-arba'ati minal basmalah. Maka aku tahu bahwa asal sungai-sungai yang 4 ini dari bismillah. Faqala Allah Ta'ala ya Muhammad. Kemudian Allah berkata kepada Nabi, ya Muhammad, inna man dzakarani bihadhil asma'. Barang siapa yang menyebut saya dengan nama-nama ini, min ummatika, dari umatmu, wa qala biqalbin khalis, dan dia berkata itu dengan hati yang murni. Dia berkata bismillah itu dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Bismillahirrahmanirrahim, dengan hati yang tulus dia baca, saqaituhu min hadhil anharil arba'ati, maka akan aku berikan dia minum dari 4 sungai ini. Wallahu yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan pahala dari zatnya, ya, dari sisinya, ajran 'azima, pahala yang begitu besar. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim, tinggal kita bacanya bagaimana, ya. Disuruhnya, ya,
man dzakarani bihadhihi al-asma min ummatika wa qala biqalbin khalis. Itu yang paling penting. Bang, udah baca bismillah? Udah, alhamdulillah. Kan gitu kan? Bang, udah baca bismillah? Udah. Enggak kedengeran, Bang. Apa emang? Pikiran sewot. Malah lagi diingetin sama orang. Gitu ya. Ya bacanya dengan qalb khalis emang enggak. Kita kan kadang-kadang cuma sewotnya doang. Padahal gue udah baca bismillah, tapi masih begini-gini aja. Dan itu bacanya, perhatiin. Bener apa kagak bacanya? Kita kadang-kadang bacanya semau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kan? Baca semaunya. Yang kita baca ya sama kita. Kalau kita ngomongin orang itu misalnya, ngomongin orang, misalnya namanya Supri lah, namanya Supri. Supri. Itu orang yang dengarnya biar kesel makanya gitu. Kesel itu. Nah kita bacanya begitu. Nah ini nama Allah. Nah kita baca sembarangan. Padahal kita mau minta. Nah kan kurang ajar. Orang udah mau minta